Nah, sekarang kita akan belajar tentang analisis klaster. Analisis klaster itu gampangnya adalah analisis untuk mengelompokkan sejumlah data ke dalam kelompok-kelompok kecil yang mirip begitu ya. Jadi data-data yang mirip dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok yang kecil. Nah, di sini ditulis analisis klaster merupakan analisis yang bertujuan untuk mengidentifikasi sekelompok objek yang mempunyai kemiripan karakteristik tertentu yang dipisahkan dengan kelompok objek lainnya, sehingga objek yang berada dalam kelompok yang sama relatif lebih homogen daripada objek yang berada pada kelompok yang berbeda. Gini, misalkan kita punya data sebanyak 100 orang. Dari data 100 orang ini dibuatlah kelompok-kelompok kecilnya gitu kan, yang mirip-mirip. Misalnya ada orang ingin memberikan ketika melakukan perlombaan saja ya, ketika ada lomba lomba 17-an biasanya tuh kan suka ada, karena yang daftarnya itu beragam, akhirnya kasihan ini masa anak-anak SD dicampur dengan anak-anak SMP, makanya dikelompokkan lagi, ada kelompok anak SD, ada anak kelompok SMP. Gampangnya itu begitu ya. Jadi ada data, lalu data ini dikelompok-kelompokkan lagi menjadi kelompok yang lebih kecil berdasarkan kemiripan yang ada di dalam kelompok kecil tersebut. Jadi yang mirip-mirip dijadikan satu kelompok. Misalkan dalam kampus ada mahasiswa dari 4 kelas, itu nanti dikelompokkan lagi berdasarkan kesukaannya, apakah dia senang, misalnya dari berdasarkan kesukaan terhadap olahraga, kemudian berdasarkan jenis jurusan, kan nanti di manajemen ada SDM, pemasaran, sama keuangan, berdasarkan jurusannya gitu. Nah, nanti dikelompok-kelompokkan lagi gitu. Gampangnya ya. Yang kelompok yang pertama senangnya main sepak bola, kelompok yang kedua senang bola basket, yang ketiga bulu tangkis. Jadi kan lebih homogen gitu, kelompok-kelompok yang kecilnya. Tapi ketiganya sama-sama senang berolahraga, misalkan begitu. Itu secara mudahnya. Nah, untuk apa sih penggunaan analisis klaster? Pertama, untuk membuat segmen pasar, segmenting the market. Nah, market itu misalnya ketika ingin membuat sebuah rumah makan, harus jelas dulu gitu kan. Dia harus survei dulu. Misalkan di Cirebon itu segmennya yang paling banyak itu yang mana? Apakah segmen keluarga? Apakah segmen anak-anak muda? Misalnya begitu ya. Karena nanti ini seleranya berbeda. Kalau untuk anak-anak muda, nanti dia akan membuat settingan tempatnya itu misalnya ya memang gayanya anak muda gitu. Kan anak muda senangnya itu yang terbuka misalnya ya, kemudian ada spot-spot fotonya gitu. Tapi kalau untuk keluarga misalnya senang duduk bareng, ngumpul luas gitu kan tempatnya. Jadi dia membuat segmen-segmen pasar, mereka ini senangnya yang seperti apa gitu. Nanti diidentifikasikan bersama, misalnya tadi ada yang keluarga, ada yang beda ya. Ya ada yang keluarga, ada yang pemuda, ada yang sendirian gitu. Seperti itu, jadi akan dikelompokkan nanti masyarakat itu. Ini contohnya memang pemasaran semua ya. Kemudian juga bisa digunakan untuk memahami perilaku pembeli. Nanti misalnya bisa dilihat kalau pada laki-laki gitu ya, itu lebih senang memperhatikan kualitas produknya. Jadi harganya mahal nggak apa-apa, yang penting bagus, jadi nggak cepat rusak. Kan nggak harus repot beli lagi, nyari lagi. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan itu katanya lebih senang
lihat tampilannya gitu kan, pokoknya modelnya bagus, lucu, harganya murah, nggak apa-apa, kualitasnya nggak bagus misalnya nggak apa-apa, karena perempuan mah bosenan, pengen ganti lagi model yang baru, ada model yang baru ganti lagi, misalnya gitu. Jadi tidak memperhatikan kualitas, yang penting kelihatannya bagus gitu. Kalaupun rusak ya bisa ganti, cari yang baru, memang senangnya belanja, misalkan ya. Itu perilaku pembeli. Atau kalau untuk supermarket ada yang senang diskon, seperti Ibu pernah jelaskan ya, ada yang senang diskon, ada yang senangnya tempatnya yang nyaman, gitu, tidak sempit-sempitan. Ada yang senangnya apa tuh, bikin kartu anggota, nanti suka ada promo-promo, misalnya untuk yang anggota, yang member. Nah, itu juga nanti akan dikelompokkan. Para pelanggannya ini lebih banyak yang mana? Juga bisa untuk mengenali peluang produk baru. Ketika dia sebuah perusahaan meluncurkan produk baru, nanti dia akan tahu ini disukainya sama segmen yang mana gitu kan. Yang suka itu apakah masyarakat menengah ke bawah ataukah menengah ke atas. Seperti itu. Jadi nanti akan dikelompokkan. Nah, analisis klaster ini ada banyak. Ya. Ini kita akan belajar tentang K-min cluster. Sama seperti tadi definisi analisis cluster ya, memang tujuannya untuk mengelompokkan sejumlah objek ke dalam jumlah kelompok yang lebih kecil. Nah, tetapi karakteristik objeknya ini sudah ditentukan gitu. Jadi karakteristik objeknya, jumlah kelompok yang sudah ditentukan, bukan jumlah kelompoknya ditentukan, lalu karakteristik objeknya itu hanya berdasarkan variabel tertentu. Jadi mengelompokkan objeknya ini berdasarkan variabel-variabel tertentu. Ini contoh, seorang manajer pemasaran melakukan survei untuk mengetahui segmentasi pengunjung mall. Jadi ini manajer pemasaran departemen store. Dalam departemen store kan banyak ya, bukan hanya isinya supermarket. Tapi ada kulinernya, ada misalkan baby kid shop-nya, yang toko-toko pakaiannya, begitulah. Lalu dia ingin mengetahui segmentasi pengunjung mall berdasarkan pelayanan yang telah dilakukan selama ini, dibuatlah kuesioner dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Jadi nanti ada atribut atau indikator yang ditanyakan kepada para pelanggan, ya. Lalu pelanggannya diminta untuk memberikan nilai dari 1 sampai 7. Kalau 1 berarti itu sangat tidak puas, kalau 7 sangat puas. Berarti nilai 4 ini sedang ya, atau biasa saja gitu. Angka 5, ya, dia puasnya ya agak puas gitu ya. 3 agak kurang puas misalnya. Nanti 6 cukup puas ya. Nomor 7-nya ini sangat puas. Seperti itulah. Misalnya poin 1, kenyamanan area berbelanja. Kalau dia ngisi nomornya 1, ngasih nilainya 1, berarti dia sangat nggak puas, nggak nyaman gitu area berbelanjanya. Yang kayak begini nggak akan balik lagi ini. Ya. Tapi kalau dia ngasih nomornya 7 gitu, dia kalau nyaman dia balik lagi. Tapi belum tentu ya, karena nanti dari ketujuh atribut ini nanti ada yang menjadi prioritas misalnya. Nggak apa-apa lah, nggak terlalu nyaman gitu, tetapi tokonya lengkap. Ya. Walaupun harus ngantri karena makanannya enak, ya nggak apa-apa, kan ada orang yang begitu ya. Harganya mahal tapi sebanding dengan kualitasnya, dia oke gitu. Nah,
Jadi nanti ini pun nanti akan ada prioritasnya ya, yang mana yang jadi prioritas. Tapi kita hanya memperhatikan nilai-nilai untuk setiap indikator ini. Yang kedua, fasilitas yang ada di pusat perbelanjaan. Kalau fasilitas itu fasilitas itu misalnya kalau sekarang lagi pandemi, apakah ada tempat untuk cuci tangannya, gitu lah. Ya, apakah ada hand sanitizer-nya, atau gerobak-gerobak dorongnya, apa ya, gerobak dorong atau apa tuh dorongannya itu banyak apa enggak, atau sering kehabisan, itu adalah fasilitas. Termasuk kayak kamar mandi, tempat parkir, itu kan bagian dari fasilitas. Kelengkapan toko, jadi di department store itu lengkap atau enggak gitu. Itu. Lalu kecocokan harga, ini bukan masalah harganya murah atau enggak ya gitu, tapi harganya cocok atau enggak. Karena kenapa kok indikatornya kecocokan harga, bukan harganya murah atau enggak, karena bergantung kepada para pengunjungnya ya gitu. Kan ingin tahu nanti. Ada orang-orang yang nggak masalah dengan harga yang mahal, kan ada orang-orang yang bermasalah. Maksudnya dia nggak mau kalau harganya mahal. Jadi kalau supermarket biasanya menyediakan tempat-tempat dari mulai yang harganya murah ya, produk-produk yang harganya murah sampai produk-produk yang harganya mahal. Untuk produk yang harganya mahal biasanya tempatnya jadi eksklusif sendiri. Dia harus menggunakan nota gitu, nanti diambil di tempat pengambilan barang. Atau toko-toko yang ada di departemen store-nya juga begitu. Nanti ada yang murah gitu kan, atau diskon tulisan buat orang-orang yang memang pendapatannya menengah ke bawah akan datang ke sana gitu. Tapi untuk orang-orang yang mencari kenyamanan, nanti dia akan tokonya itu akan eksklusif. Beda gitu dengan toko yang biasa yang ada di dalam departemen store-nya. Lalu kualitas produk yang ditawarkan, ini paham lah ya, kualitas produk sama pelayanan stafnya. Ketika butuh penjelasan, apakah memberikan penjelasan dengan baik atau tidak, sikapnya ramah atau tidak, seperti itulah ya. Nanti diberikan nilai penilaian. Nah, setelah dibuat kuesionernya, lalu disebar ke dalam ke 50 pengunjung. Itu jadi diambil responden sebanyak 50 orang. Nanti diperoleh jawaban sebagai berikut. Nah, selain 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini kan pertanyaannya ada 6, tapi juga ada istilahnya itu profil responden ya, profil responden dari segi pendidikan, gender, dan usia. Nah, kita akan lihat misalkan responden yang pertama begitu, memberikan nilai untuk kenyamanan itu 4, untuk fasilitas ngasih nilainya 3, untuk kelengkapan ngasih nilainya 7. Ini berarti sempurna ini kalau udah 7. Harganya 4, kualitas 4, pelayanan 7. Ya, artinya kalau 4 nyamannya biasa aja gitu. Kalau 3 itu kurang nyaman sedikit gitu. 4 tadi ya, harga sama kualitas biasa. Responden yang kedua ini ngasih nilainya 4 semua gitu. Artinya kenyamanan, fasilitas, dan kelengkapan itu biasalah menurut dia, standar. Sedangkan harga, kualitas, sama pelayanan dia puas ya. Walaupun nggak sangat puas, tapi ya puas gitu. Nanti dan seterusnya sampai responden yang ke 50. Nah, ini ada 50 responden. Nah, untuk yang usia, apa tuh? 1 itu artinya usianya kurang dari 19 tahun. Ya, anak-anak SMP, SMA juga kan ada yang belanja, ada yang usianya
antara 20 sampai 30 tahun. Ini untuk nomor 2, 3 itu berarti 31 sampai 40 tahun, 4-nya 41 sampai 50 tahun, 5-nya berarti di atas 50 tahun. Pendidikannya ada yang SD, SMP, SMU, S1 sama S2. Diubah jadi 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan gender 0 itu untuk perempuan, 1-nya untuk yang laki-laki. Nah, langkah-langkah menggunakan SPSS, ya. Pertama, input datanya dulu ke dalam SPSS. Nah, ini kalau di awal datanya tidak menggunakan desimal, kan ini ya, ini sengaja dibuat dalam desimal supaya nanti ketika menghitung rata-rata, output yang keluarnya juga ada 2 angka di belakang komanya. Walaupun kan di sini desimalnya nggak dipakai nih, 0 semua. Tapi perlunya nanti dalam menghitung rata-rata. Ini terus ya, Ibu hanya kopikan sampai screenshot hanya sampai data ke-17, ini terus sampai data yang ke-50. Nah, kemudian langkah-langkah analisisnya ya, klik analyze, pilih classify, pengelompokan, lalu pilih K-min cluster. Setelah itu akan muncul kotak ini K-min cluster analysis ya. Nah, variabel-variabel yang ada di sebelah kiri ini, yang ada di kotak sebelah kiri itu dipindahkan ke kotak yang di sebelah kanan. Ya, semuanya. Lalu di bawah variabel-variabel yang tadi yang sekarang sudah kosong itu ada number of cluster. Jadi datanya yang tadi ada 50 itu mau dikelompokkan menjadi berapa klaster gitu, menjadi berapa kelompok-kelompok yang kecil. Nah, ini yang paling tahu ya orang yang berkepentingan terhadap penelitian ya gitu. Ingin membaginya menjadi berapa kelompok kecil gitu, berapa klaster-klaster. Ini diminta untuk number dikelompokkannya menjadi 3 kelompok yang kecil-kecil. Lalu di sini ada metode, ada yang hanya classify only, hanya pengelompokan saja, juga ada yang melakukan iterasi. Iterasi itu apa ya? Pengulangan begitu. Nah, di sebelah kanannya kita boleh nanti ngekliknya classify only juga nggak apa-apa. Nah, ini ada pilihan nanti menu save sama menu option. Setelah variabelnya dipindahkan ke kanan, lalu number of clusternya itu diisi 3, klik optionnya. Nah, ini klik initial cluster center. Nanti kita checklist ya initial cluster center, ANOVA table-nya ya, sama cluster information for each case. Jadi informasi tentang klasternya untuk setiap kasusnya, setiap data. Setelah itu continue ya, belum oke dulu, continue lalu klik save-nya. Ketika klik save, nanti di checklist lagi cluster membership sama distance from cluster center. Klik continue lalu oke. Nanti akan keluar hasil output SPSS-nya. Nanti Ibu jelaskan sekarang absen saja dulu ya. Ini
data SPSS-nya, kita lihat variabel view-nya. Kalau di nama variabel ini kita gunakan yang singkat-singkat ya, nyaman, fasilitas, lengkap, harga, kualitas pelayanan. Nah, baru di label ini atribut yang lebih detail. Itu. Tuh, jadi di label yang lebih lengkap. Untuk measure, ini kan memang datanya kualitatif ya, nyaman atau tidak kan bukan bukan pertanyaan jumlahnya berapa gitu kan, umurnya berapa, itu kan bentuknya angka, tapi ini kan nyaman atau tidak sebetulnya, tapi diubah dalam bentuk angka, penilaiannya itu 1 sampai 7 gitu. Aslinya dia datanya data ordinal. Nah, makanya kita gunakan measure-nya itu ordinal. Data view-nya sampai 50 ini datanya ya. Kita klik analyze, kemudian pilih classify, lalu K-min cluster. Oh, ini hurufnya kecil sekali ya. Classify K-min cluster ini kan. Nah, ini kita klik Ctrl A saja, mau satu-satu juga boleh, mau Ctrl A sekalian gitu. Lalu pilih number of clusternya, misalkan 3. Ini metode misalkan kita biarkan ada iterasi, kemudian klik option, pilih inisial, ANOVA sama cluster informasinya, lalu continue, lalu pilih save. Nah, ini juga diklik. Ini udah selesai ya, ini iterate itu yang di sini nih. Mau diiterasi sebanyak berapa kali, jadi perhitungannya diulang berapa kali, maksudnya itu, tapi kita nggak akan memperhatikan itu ya. Lalu klik OK. Nah, perhatikan di sini ada 2 variabel tambahan ya, KCL1 dengan KCL2. Nah, KCL yang pertama itu number of cluster. Ini KCL1, ini adalah cluster number of case. Jadi case itu responden ya, responden yang satu dia termasuk ke dalam cluster yang berapa. Responden yang kedua termasuk ke dalam cluster yang nomor berapa. Sedangkan variabel KCL2 ini distance of case, jarak setiap respondennya dari setiap pusat klasternya. Dari pusat klasternya itu jaraknya berapa. Ini misalnya nih contoh di sini ya. Responden yang pertama, dia termasuk ke dalam klaster pertama. Responden yang kedua termasuk klaster yang kedua. Baru nanti yang responden yang keempat, dia kategorinya adalah klaster yang ketiga. Itu. Ya. Jadi kelompok klasternya, kan tadi kita minta dibagi menjadi 3 klaster. Nah, ini jaraknya. Jadi pusat klaster yang satu itu ada di mana sih gitu. Nah, jarak responden 1 dengan pusat klaster itu sebesar 1,9. Ini 1,1, semakin jauh dari pusat klaster ya agak berbeda. Itu lalu yang di output ya. Ini ada inisial cluster center. Ini hanya tampilan awal.
tampilan awal sebelum melakukan iterasi. Jadi tidak perlu ya biarkan saja begitu ya, nanti tidak hasil ketika melakukan iterasi ini juga kita biarkan. Nah, ini isinya sama dengan yang tadi yang ada di dalam data view. Ini cluster itu KCL1, distance itu KCL2, variabel KCL2. Pengertiannya sama dengan yang tadi. Lalu ada final cluster center. Ini rata-rata untuk setiap indikator. Ya. Kemudian yang ini distance itu jarak antara pusat cluster dengan pusat cluster yang lain. Nah, tabel ANOVA ini untuk menjawab hipotesis ada tidaknya perbedaan rata-rata untuk setiap indikator pada setiap cluster. Gitu. Nah, yang terakhir banyaknya cluster ya, banyaknya gampangnya sih banyaknya responden. Ini kan dia cases ya, banyak cases untuk setiap cluster. Untuk cluster Ibu tadi salah lihat berarti ya, tadi melihatnya cluster 1 itu 8, ngejelasinnya juga 8. Jadi ini hampir merata ya untuk setiap clusternya itu. Ada yang cluster 1 ada 18 orang, cluster 2 ada 14 orang, cluster ketiga ada 18 orang. Nah, ini di sini nih hasil yang tadi, yang pertama final cluster center. Jadi ya, Ibu lagi ngajar ya. Misalkan ini nih pada klaster pertama, bagaimana membaca tabel ini? Ini pada klaster pertama rata-rata kenyamanan area berbunya itu 6,11. Rata-rata fasilitas yang ada di pusat perbelanjaan 3,78. Rata-rata kelengkapan toko 6. Ini menurut penilaian responden ya. Kecocokan harga 4, kualitas produk yang ditawarkannya 4,8, pelayanan staf 6. Nah, kita lihat pada klaster pertama ini, nilainya itu cukup tinggi untuk kenyamanan, kelengkapan toko, juga untuk pelayanan staf. Ini kan artinya sangat puas ya, mendekati sangat puas lah gitu. Nah, kalau 7 sangat puas sekali, yang ini sangat puas ya. Hampir sempurna nilainya. 666. Tetapi untuk fasilitas ini ngasih nilainya di bawah 4 nih, walaupun 3,78 mendekati 4, tapi berarti biasa saja gitu fasilitas yang adanya tuh. 4,22 ini juga relatif biasa ya. Paling kualitas saja 4,89 ini agak cukup puas lah. Karena mendekati angka 5 gitu. Jadi cukup puas. Itu tuh untuk klaster yang pertama. Nah, untuk klaster yang kedua ini ada sama nanti ya membacanya rata-rata kenyamanan area menurut pelanggan yang ada di klaster yang kedua itu 3,94. Fasilitas juga rata-ratanya 3,94. 555. Nah, untuk klaster kedua ini yang paling tinggi itu adalah pelayanan staf. Ya. Yang lainnya itu untuk kecocokan harga sama kualitas produk masih nilai 5. 5,33. Puas dia ya. Berarti kan untuk kelengkapan toko juga 5 nilainya.
Tetapi untuk kenyamanan sama fasilitas dia ngasih nilai biasa saja kan kalau 4 itu. Ini 3,94, 4-nya kurang 0,06. Untuk klaster yang ketiga, nah ini relatif nilainya itu hanya 4 dan 5 ini, nggak ada nilai 6, jadi nggak ada yang bagus, maksudnya yang puas itu nggak ada ya gitu kan, sampai sangat puasnya tuh. Jadi biasa gitu. Ya cukup puas lah gitu dia dengan kenyamanan, fasilitas, kelengkapan toko, kecocokan harga, sama kualitas produk yang ditawarkan beserta pelayanan staf. Nggak ada yang istimewa gitu kan. Yang agak tinggi nilainya ya kenyamanan sama fasilitas saja. Jadi ini kenapa sih sampai perlu dibuat menjadi klaster-klaster yang kecil? Karena untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang para pelanggannya. Kalau dihitung nanti secara total, nanti nggak akan ketahuan ini ya berapa banyak sih yang memang sangat puas terhadap pelayanan, yang tidak puas terhadap fasilitas. Ini kan nggak akan kebaca. Ini kalau dirata-ratakan misalnya menghasilkan nilai 5, ya cukup tinggi semua gitu. Padahal dari semuanya itu ada kelompok-kelompok yang merasa masih belum puas gitu kan, masih pelayanan itu masih biasa lah gitu, standar ya. Nah mereka-mereka yang tidak puas ini bisa jadi nanti cerita ke orang lain, nggak enak belanja di situ mah, nggak nyaman dan begini-begini, akhirnya kan terpengaruh. Biasanya orang itu lebih percaya dengan apa yang disampaikan oleh temannya. Ketika temannya bilang ini bagus kok gitu kan, saya udah nyobain, nah itu percaya. Makanya banyak iklan-iklan menggunakan testimoni itu untuk membuat orang percaya dengan produk yang ditawarkan. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak menganggap remeh sekelompok kecil yang ya ada sekelompok yang kemudian merasa tidak puas dengan kualitas produknya atau dengan pelayanan stafnya. Walaupun ini merasa sedang nih kan, ngasih nilainya 3,94, ini sedang. Tapi kalau departemen store lain memberikan pelayanan yang lebih baik, dia akan kalah kan. Seperti itu. Oh iya, nanti juga orang berbelanja itu ada prioritas urutan. Jadi ada orang-orang yang belanja itu berdasarkan, jadi dia prioritasnya itu adalah harga, nggak terlalu nyaman nggak masalah, yang penting murah, toh dia mah apa ya, udah biasalah misalnya tempat yang nggak nyaman, yang penting mah tadi harganya murah. Jadi dia sengaja mengorbankan kenyamanan demi harga yang murah. Tapi ada kelompok-kelompok yang bisa jadi memang dia mementingkan kenyamanan, harga agak mahal nggak apa-apa lah, atau kualitas tadi yang lebih mahal nggak, yang penting nyaman. Ada juga yang seperti itu, nanti macam-macam. Nah biasanya nanti akan sebanding tuh fasilitas sama nanti harganya. Karena fasilitasnya lebih bagus, maka harganya jadi lebih naik kan gitu, karena uang sewanya naik. Jadi nanti macam-macam kebijakan manajer pemasaran itu, atau manajer, ya bukan hanya manajer pemasaran, nanti dia akan dikaitkan dengan manajer keuangan. Kalau fasilitasnya ditambah, jadi kira-kira beban biaya ke harganya jadi naik berapa misalnya, itu kan ada hitung-hitungannya. Jadi kita sengaja menyasar segmen yang mana, jadi apakah dibiarkan fasilitasnya atau perlu ditingkatkan lagi sedikit supaya pelanggan tidak beralih. Akan ada banyak pertimbangan nanti, jadi analisisnya bisa berlanjut nanti ke arah misalnya kriteria apa sih gitu kan yang menjadikan kriteria tadi itu keputusan seseorang untuk pergi berbelanja. Jadi berdasarkan apanya gitu kan, prioritas utamanya, nanti itu bisa diurutkan, nanti ada analisisnya lagi. Ya, tadi yang Ibu sampaikan, ada yang lebih memilih fasilitas, ada yang lebih memilih kualitas, ada yang memilih harga gitu.
Misalkan seperti itu. Kemudian ini tabel yang kedua, distance between final cluster center, ini jarak antar cluster. Antara cluster 1 dengan 2 jaraknya 2,645. Semakin jauh jaraknya berarti semakin berbeda antar klaster tadi. Semakin dekat ya berarti semakin mirip antara setiap klasternya. Itu hanya contoh ya, jarak antar klaster. Nanti antara klaster 1 dengan klaster 3 berarti jaraknya 2,9, lebih jauh nih, berarti klaster 1 lebih miripnya dengan klaster 2 dibandingkan dengan klaster 3. Antara klaster 2 dengan klaster 3 juga ini 2,8 ya. Tidak sejauh antara klaster 1 dengan klaster 3. Jadi 1 dengan 2 itu relatif lebih mirip. Lalu ada tabel ANOVA. Nah, tabel ANOVA itu untuk menjawab hipotesis tadi. Ada tidaknya perbedaan rata-rata atau atas setiap indikator untuk klaster-klaster yang terbentuk. Jadi ini Bu contohkan berkaitan dengan kenyamanan area berbelanja. H1-nya, nanti hipotesisnya itu tidak ada perbedaan rata-rata kenyamanan berbelanja di antara ketiga klaster. Yang H2-nya ada perbedaan rata-rata kenyamanan berbelanja di antara ketiga klaster. Lalu lihat nilai signifikansinya. Oh, nilai signifikansinya 0. Ini kan kurang dari 0,05. Maka H1-nya, gitu, hipotesis yang pertama ini ditolak. Gitu kan. Yang diterima adalah hipotesis kedua. Ya. Berarti rata-rata kenyamanan area berbelanja itu berbeda untuk setiap klaster. Jadi penilaian para pelanggan terhadap kenyamanan tempat berbelanja itu berbeda untuk setiap klasternya. Pendapatnya itu nggak sama gitu. Jadi kalau ada 3 orang dari 3 klaster, klaster yang satu menganggap nyaman, yang satu biasa saja, yang satu misalnya cukup nyaman, ya. Jadi beda-beda. Ini juga diterapkan atas indikator-indikator berikutnya. Ada fasilitas yang ada di pusat perbelanjaan. Nah, kan ini juga nilai signifikansinya 0 ya. Berarti rata-rata penilaian responden lah ya, gitu. Atau langsung ke rata-rata fasilitas yang ada di pusat perbelanjaan berbeda di antara ketiga klaster. Kelengkapan toko, nah nilai signifikansinya 0,025. Nah, ini lebih kecil dari 0,05 ya, jangan lihat angka 25 sama 5-nya. Tapi lihatnya angka kedua di belakang komanya ini kan 2. Kalau 0,05 angkanya 5. Jadi 2 sama 5 ya lebih besar 0,05. Jadi untuk kelengkapan toko ini juga kurang dari 0,05, maka ada perbedaan kelengkapan toko di antara ketiga klaster. Lebih tepatnya sih penilaian di antara responden. Nah, untuk cocokan harga ini 0,052. Dia lebihnya tuh sedikit. Ini lebih besar dari 0,05. Ibu matiin dulu yang Raditya-nya. Ya, ini kan lebih besar dari 0,05, tetapi lebih besarnya itu hanya 0,002. Tapi ya tetap saja ya lebih besar dari 0,05. Jadi untuk yang kecocokan harga ini H1 diterima.
berarti tidak ada perbedaan rata-rata kecocokan harga di antara ketiga klaster. Bisa dikatakan setiap klaster memberikan nilai yang sama untuk kecocokan harganya. Sama-sama cocok lah harganya begitu. Oh, belum tentu, lihat di atas ya. Jadi misalkan gini, ini kan kecocokan harga. Tidak ada perbedaan kan di situ tuh. Nah, penilaiannya itu kan ini 4,22, klaster yang pertama. Klaster yang kedua 5,33, klaster yang ketiganya 4,61. Jadi penilaiannya sih nggak sampai sangat puas begitu ya. Hanya memberikan nilai 4 sampai 5 itu. Artinya cukup puas dengan pelayanan yang ada. Sama gitu kan, memberikan penilaiannya seperti itu. Untuk yang kecocokan harga. Untuk kualitas produk yang ditawarkan ini nilai signifikansinya 0,235. Ini jelas lebih besar dari 0,05 ya. Kalau 0,2 itu berarti rata-rata kualitas produk di antara ketiga klaster itu sama saja. Penilaian atas kualitas produk gitu, itu sama di antara ketiga klaster. Yang terakhir itu adalah pelayanan staff. Karena nilai signifikansinya itu 0, berarti H1-nya juga maka ada perbedaan rata-rata pelayanan staf di antara ketiga klaster. Kita lihat kalau di atas. Nah, kan kalau klaster ke-1, kedua ngasih nilainya 6 ya, rata-ratanya itu 6. Kalau klaster ketiga kan rata-ratanya 4,48. Jadi yang satu biasa gitu ya pelayanan stafnya itu, kalau yang satu ini cukup puas nih karena ngasih nilainya 6, kan paling tinggi 7. Itu tentang tabel ANOVA. Nah yang terakhir number of cases. Nah ini kok beda ya. Ini pertama kali ibu nyobain ini segini nih. Klaster yang pertama itu 9, klaster yang kedua itu 18, klaster yang ketiga 23. Tapi tadi pas kita nyobain angkanya jadi berbeda gitu. 18, 14, 18 gitu. Ini ibu nggak tahu. Kayaknya ini ibu nggak melakukan iterasi nih yang ini tuh. Jadi hasilnya seperti ini. Ya, misalkan kita anggap yang ini ya, ini adalah jumlah. Klaster yang pertama itu adanya sedikit, 9. Jadi yang memberikan nilai 6. Banyaknya kan 6 tadi ya, klaster pertama itu. Yang lainnya itu 3. Ternyata hanya ada 9 orang misalkan. Klaster kedua itu ada 18 orang, dan yang paling banyak itu yang klaster nilainya itu banyaknya biasa saja begitu ya. Itu ya, number of cases in each cluster. Nah ini banyak respon setiap cluster. Ini mah yang tadi ibu contohkan yang ada di data view. Nanti kita akan lanjutkan minggu depan lagi, masih di analisis cluster. Kita akan buat blogspot atas KCL1 dan KCL2 sama cross tab-nya. Sama satu lagi mungkin yang cluster hierarki. Silahkan, ada yang mau ditanyakan apakah tidak? Ada yang mau ditanyakan?
Nggak ada ya, cukup ya. Siti Mutmainah, ini absennya di Google Form ya, jangan di chat. Iya Bu, maaf salah Bu. Udah Iya. absen kok Bu. Iya. Maaf Bu. Belum. Itu ya berarti cukup ya, tidak ada yang mau ditanyakan. Ibu tutup, insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.